Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjelajahi dunia sebagai salah satu penguasa paling menakjubkan di planet ini? Anda akan segera menemukan jawabannya. Sultan Oman mendefinisikan perjalanan mewah dengan armada yang mengesankan. Dari jet pribadi mewah Boeing dan Airbus A320 mewah Royal Flight of Oman hingga Al Sayed yang megah, salah satu yacht termahal di dunia, keindahan Anda tidak memiliki batas. Ditambah lagi dengan kehebatan ini adalah koleksi mobilnya yang mengesankan, termasuk kenangan seperti Bugatti Chiron dan Mercedes Maybach. Jelas bahwa Sultan tidak hanya bepergian, tetapi melakukannya dengan gaya dan ketangguhan yang tak tertandingi. Kencangkan sabuk pengaman Anda karena hari ini kita akan mengungkap petualangan mewah global Sultan Oman, perjalanan luar biasa ke kekuasaan dan kekayaan luar biasa yang mendorong semuanya. Siapkan diri Anda untuk terkejut dengan dunia di mana langit bersifat pribadi, laut bersifat eksklusif, dan tidak ada detail yang terlalu mewah. Sultan Oman, perjalanan mewah. Tersembunyi di balik pegunungan megah Oman dan terbentang di padang pasir keemasan, terletaklah kerajaan keindahan dan kebesaran tanpa tanding. Di depan Anda adalah Sultan Haitham bin Tariq, ikon kepemimpinan, warisan, dan kemewahan. Tetapi apa yang membuatnya menonjol di panggung dunia bukan hanya kebijaksanaannya, tetapi cara bepergian yang mewah. Dari langit hingga laut, perjalanan Sultan Haitham adalah pertunjukan kemegahan. Saat berbicara tentang perjalanan, Sultan Haitham bin Tariq tidak menghemat biaya. Dari jet pribadi mutakhir hingga yacht megah yang meluncur di Laut Arab, perjalanannya mendefinisikan kembali kemewahan. Mari mulai dengan langit, di mana Sultan memerintah kerajaannya dengan pandangan seperti burung. Auriga udara utama Sultanato Haitham bukanlah pesawat biasa. RFO, yang juga dikenal sebagai penerbangan kerajaan Oman, menampung armada jet kerajaan yang megah, salah satu maskapai terkemuka di dunia yang mencakup Boeing 747 senilai 100 juta dan Boeing 747 SB-227 senilai 418,4 juta. Selain pesawat-pesawat ini, Sultan Oman memiliki Airbus A320, Airbus A319, dan Gulfstream 550S. Juga dilengkapi dengan beberapa helikopter yang sering digunakan dalam situasi darurat, baik untuk perjalanan cepat maupun untuk memantau situasi udara, dengan Super Puma sebagai pilihan utama. Namun, sorotan dari armada udara Sultan Haitham adalah Boeing 747, istana terbang sejati. Pesawat ini dibuat khusus untuk Sultan, adalah karya teknik sejati. Bayangkan masuk ke dalam sebuah jet, di mana detail emas bersinar di bawah pencahayaan yang dipersonalisasi, kursi kulit lembut memberikan kenyamanan maksimal, dan dinding berlapis sutra bercerita tentang kemewahan. Lebih dari sekadar alat transportasi, ini adalah pernyataan kekuatan. Pesawat ini memiliki beberapa kamar, ruang konferensi dilengkapi dengan teknologi mutakhir, dan bahkan area makan pribadi untuk santapan gourmet selama penerbangan, dan Sultan tidak bepergian sendirian. Para delegasi, terdiri dari pejabat senior dan staf pribadi, menikmati kursi mewah yang dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi maksimal. Pesawat yang megah ini tidak hanya untuk penggunaan pribadi, tetapi memainkan peran penting dalam misi diplomatik dengan mengangkut Sultan dalam kunjungan kenegaraan, di mana setiap pendaratan adalah pertunjukan kemegahan. Di atas Gulfstream 550S-nya, Sultan Haitham merasakan puncak penerbangan modern. Dari kokpit ultramodern hingga interior mewah, jet ini mewakili keunggulan penerbangan. Kabin ini dilengkapi dengan pelapisan kulit mewah, sentuhan kayu buatan tangan, dan sistem hiburan mutakhir, memberikan pengalaman penerbangan yang halus dan nyaman. Dengan jangkauan lebih dari 7 nautical mil, Gulfstream 570S memberikan Sultan Haitham kebebasan untuk bepergian antar benua dengan mudah,
baik untuk urusan bisnis di Eropa maupun momen santai di pantai-pantai Seychelles, selalu dengan gaya dan kenyamanan yang luar biasa. Bayangkan, kursi kulit lembut yang berubah menjadi tempat tidur nyaman, pelapis sutra mewah, dan bahkan suite pribadi dengan tempat tidur king size. Di dalam pesawat, pengalaman kuliner disusun oleh koki terkenal, menyajikan hidangan istimewa dari berbagai belahan dunia. Dan jika Anda perlu pertemuan selama penerbangan, tidak masalah. Ada ruang konferensi dengan konektivitas melalui satelit untuk menjaga bisnis Oman tetap berjalan. Begitu tiba di tujuan, kemewahan berlanjut dengan konvoi kerajaan, acara otomotif elegan yang sejati. Dikenali karena apresiasinya terhadap rekayasa yang presisi, Sultan Haitham juga menunjukkan ketajamannya dalam koleksi mobilnya. Mengingat risiko di jalan bagi seorang sultan, ia melakukan perjalanan dengan kendaraan tahan peluru dengan kaca gelap dan dijaga oleh pengawal, memastikan keamanannya dalam setiap perjalanan. Seperti banyak keluarga kerajaan lainnya, keluarga kerajaan Kesultanan Oman memiliki preferensi terhadap merek Mercedes. Di antara kendaraan yang dimiliki raja, Mercedes Maybach S100 dan limusin Mercedes E-Classic menjadi sorotan. Selain itu, Sultan Oman menikmati Range Rover Classic dan Rolls-Royce Silver Shadow yang disimpan untuk acara khusus. Karena risiko bagi seorang sultan untuk bepergian sendirian, biasanya dia ditemani oleh seorang sopir dan beberapa pengawal. Gaya perjalanan sultan dilengkapi dengan pengiring kerajaan yang mencakup berbagai jenis mobil mewah dan sepeda motor. Di antara perhiasan mahkota koleksinya, Rolls-Royce menduduki posisi teratas, mewakili simbol kebangsawanan yang sejati. Disesuaikan sesuai dengan preferensi sultan, interior kendaraan ini menggabungkan keterampilan tradisional dengan teknologi modern. Lebih dari sekadar mobil biasa, ini merupakan istana bergerak di 4 roda, menyampaikan kekuatan dan keanggunan dengan cara yang halus. Disesuaikan dengan kebutuhan sultan, kendaraan-kendaraan ini dilengkapi dengan pelindung peluru, interior yang dibuat secara handmade, dan sistem suspensi yang begitu halus sehingga terasa melayang di udara. Mercedes Maybach klase S favorit pada gilirannya adalah perpaduan dari teknik canggih dan kemewahan eksklusif. Selain memberikan kenyamanan, mobil ini memberikan kedamaian mutlak, baik dalam perjalanan ke janji maupun hanya menikmati pemandangan Oman. Maybach adalah pilihan yang sempurna bagi seorang sultan yang menghargai kekuatan dan kedamaian. Namun Sultan Haitham tidak terbatas pada kemewahan klasik, dia juga tahu bagaimana menarik perhatian. Bugatti Chiron, sebuah mesin kuat, dimiliki oleh keluarga kerajaan Oman dan sering terlihat mencapai kecepatan tinggi di jalan-jalan negara tersebut. Dengan nilai hampir US$3 juta, mobil ini mewakili performa yang tak tertandingi. Untuk medan yang lebih bergelombang, Sultan lebih suka Bentley Bentayga, sebuah SUV yang menggabungkan kekuatan dan kemewahan. Itu adalah simbol fleksibilitas, siap menghadapi bukan hanya jalan-jalan perkotaan, tetapi juga gurun-gurun luas Oman. Namun, deskripsi apapun tentang gaya hidup Sultan Haitham akan tidak lengkap tanpa menyebut kapal pesiar pribadinya, sebuah istana terapung yang mencerminkan kecintaan Sultan akan laut. Menelusuri pantai Oman atau bersandar di marina eksklusif, yacht Sultan adalah saksi kekayaan dan warisan maritim negara itu. Sultan Haitham tidak hanya memerintah atas daratan dan udara, tetapi juga berkuasa di laut. Ketika ia berlayar, ia berada di salah satu yacht paling mewah di dunia. Al-Sayyid, yacht utamanya, adalah sebuah karya seni mutlak. Dengan panjang lebih dari 155 meter, ini adalah salah satu yacht pribadi terbesar dan paling mewah di planet ini. Bukan hanya kapal, tetapi juga istana terapung yang dilengkapi dengan segala kemewahan yang dapat dibayangkan. Dari kolam renang hingga spa terkini, ini adalah cara sempurna bagi Sultan Haitham untuk bersantai sambil menjelajahi garis pantai yang memukau di Teluk Arab.
Dipesan oleh Sultan Qaboos bin Said, megayacht senilai 600 juta ini adalah yang ketujuh terbesar di dunia. Dengan luas tidur 5,8 kaki persegi dan ruang ganti terpisah seluas 4,1 kaki persegi, suite pemiliknya sendiri adalah pelajaran kerajaan. Suite ini dilengkapi dengan bak mandi hidromasase di kamar mandi, bar dan kantor. 6 dek yang besar dari Al Sayed dapat nyaman menampung 26 kabin dan 70 tamu. Dibangun oleh Lürsen, sebuah nama yang identik dengan prestis. Yacht ini adalah kemarvelan teknik dan desain. Eksterior yacht memancarkan kelegaan, tetapi interior yang menganggap pemandangan. Ruang pribadi Sultan cocok untuk seorang raja secara harfiah, dengan anyaman kayu halus, karpet handmade, dan pemandangan laut panoramik. Yacht ini memiliki sebuah ruang konser yang dapat menampung orkestra 50 bagian, sempurna untuk pertunjukan pribadi di laut. Terdapat juga heliport untuk tamu VIP, sebuah bioskop, dan sebuah spa yang menawarkan perawatan berkualitas tinggi. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai ruang pertemuan, bioskop pribadi, fasilitas medis lengkap, dan area perawatan gigi. Interior kapal dihiasi dengan ornamen Oman yang sangat mewah. Banyak di antaranya diproduksi oleh pengrajin lokal. Bayangkan sebuah kapal dengan beberapa lantai, helipad, bahkan ada sala konser yang dapat menampung sebuah orkestra lengkap di dalamnya. Yacht Sultan ini merupakan tempat perlindungan pribadi dan juga tempat diplomatis bergerak, menunjukkan keramahan Oman dengan cara yang paling elegan. Dan kemudian muncul yacht yang megah yang dikenal sebagai Fulk Al-Salamah. Fulk Al-Salamah, yang artinya kapal damai, lebih dari sekadar sebuah yacht. Ini adalah sebuah istana terapung, sebuah kapal yang menggambarkan gaya hidup mewah salah satu raja terkemuka Timur Tengah. Dengan panjang yang mengesankan 194 meter, Fulk Al-Salamah memegang gelar sebagai salah satu yacht terbesar dan paling mewah di dunia. Namun, bukan hanya ukurannya yang membedakan kapal ini. Ini adalah gabungan antara desain tradisional Oman dan kemewahan kontemporer sebagai penghormatan terhadap pemerintahan dan warisan Sultan Haitham. Pembangunan yacht ini dilakukan oleh Mariotti Yachts dari Italia yang berhasil meluncurkan Fulk Al-Salamah pada tahun 2016. Dengan panjang 522 kaki, kapal megah Mariotti ini bahkan lebih panjang dari Al Sayed dan yacht ikonik Dilbar sepanjang 512 kaki yang dimiliki oleh pengusaha Rusia Alisher Usmanov. Dikenal sebagai kapal dukungan kerajaan, kapal senilai $500 juta ini adalah sebuah super yacht luar biasa dengan fasilitas seperti klub pantai, salon kecantikan, helipad, dan ruang konferensi. Pembangunan keajaiban terapung ini dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2016. Sementara nilai Fulk Al-Salamah diperkirakan mencapai sekitar 300 juta, bukanlah biaya yang menarik perhatian. Apa yang membuat karya seni ini luar biasa adalah detail-detail halus dan keterampilan kerajinan yang diterapkan. Kemewahan yang ada tidak terbatas pada kendaraan. Intinya terletak pada protokol yang memastikan perjalanan kerajaan yang mulus dan tenang. Setiap perpindahan kerajaan dirancang secara cermat dengan langkah-langkah keamanan yang setara dengan kekuatan global. Tim tingkat tinggi mengeksplorasi setiap lokasi secara detail beberapa minggu sebelum kedatangan Sultan. Konvoi kerajaan terdiri dari armada SUV berpelindung, sepeda motor, kendaraan medis darurat, dan kadang-kadang bahkan kuda, memastikan bahwa semua kemungkinan terjadi tercakup. Namun, perjalanan mewah Sang Sultan tidak hanya terbatas pada kesenangan pribadi. Sebagai tokoh sentral dalam diplomasi Timur Tengah, Sultan Haitham sering melakukan kunjungan kenegaraan untuk membentuk aliansi, mendiskusikan inisiatif perdagangan, dan memajukan kepentingan Oman dalam lingkup global. Selembut apapun gaya perjalanannya,
Ini hanyalah sekilas dari dunia mewah dan kesenangan tak tertandingi yang mengelilingi Sultan. Perjalanan mewahnya mengungkapkan banyak hal tentang apresiasinya terhadap hal-hal paling halus dalam hidup. Namun, gaya hidup mewah Sultan Oman tidak berhenti di situ. Di balik layar, seluruh keberadaannya, mulai dari propertinya yang luas hingga koleksi pribadinya, menggambarkan kehidupan yang didedikasikan untuk mencari kemewahan dan kekuasaan yang terkait dengan takhta. Gaya hidup megah Sultan Oman hadir dalam rangkaian istana yang mewah dengan cermat dirancang untuk mencerminkan visi dan warisan Oman. Setiap istana Sultan Haitham adalah tempat perlindungan mewah, mengombinasikan desain tradisional Oman dengan fasilitas modern terbaik. Mulai dari langit-langit tinggi dengan tukang kayu yang rumit hingga lentera gantung yang megah dan pemandangan laut dan gunung yang memukau, setiap ruangan di istana-istana ini memancarkan kekerajaan. Tempat tinggal pribadi Sultan memberikan kenyamanan dan ruang baginya untuk merenung, tetapi juga sebagai tempat umum untuk menerima tamu penting dan menyelenggarakan acara kenegaraan mewah. Tempat tinggal pribadi Sultan sama megah dan sakralnya. Istana Al-Alam di Muscat, ibu kota Oman, adalah sebuah mahakarya visual. Itu melambangkan bukan hanya sejarah bangga kesultanan, tetapi juga masa depan yang menjanjikan, menonjol sebagai mercusuar warisan kerajaan Oman. Sendiri istana, dengan fasadnya yang mengkilap biru dan emas, adalah keajaiban arsitektural, dikelilingi oleh taman-taman yang luas, kolam-kolam air, dan pemandangan yang menakjubkan dari lahan berbukit Oman. Al-Alam Palace, juga dikenal sebagai Istana Bendera, adalah salah satu dari 6 tempat tinggal Sultan. Meskipun kurang rumit daripada tempat tinggal kerajaan lainnya, kastil tersebut menonjol secara budaya karena eksteriornya berwarna biru dan emas. Dibangun kembali sebagai tempat tinggal kerajaan pada tahun 1972, Istana Bendera adalah struktur putih besar dengan permukaan marmer yang sangat mengkilap. Di tanah kerajaan ada sebuah desa untuk tamu dengan jacuzzi, kolam renang, dan taman tembok yang terawat dengan baik. Benteng Mirani dan Jalali yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-16 melindungi seluruh istana. Sebelumnya, istana ini menerima penguasa seperti Ratu Inggris, Raja Charles dan Duchess of Cornwall, dan Ratu Belanda. Namun, Al-Alam bukan satu-satunya tempat tinggal yang Sultan Haitham sebut sebagai rumah. Sultan memiliki berbagai properti dan istana di Oman. Semuanya dirancang secara unik untuk berfungsi sebagai simbol otoritas kerajaan negara dan juga sebagai tempat peristirahatan. Selain istana di Muscat, Istana Al-Hosn Sultan di Salalah menawarkan tempat peristirahatan yang tenang, dikelilingi oleh bukit-bukit lembut, pohon-pohon wangi dari Luban, dan keindahan alam yang subur, memberikan tempat peristirahatan yang tenang bagi Sultan dan para tamunya. Di sana, kemewahan kontemporer berbaur dengan alam, dengan taman-taman luas, dan vila-vila pribadi mencerminkan komitmen Sultan untuk melestarikan warisan budaya Oman dan, pada saat yang sama, merangkul kemewahan kehidupan modern. Sedikitnya 9 properti di London dan selatan Inggris, senilai total $100 juta, dimiliki oleh elit internasional Oman. Hazelore House, sebuah properti seluas 14 hektar di Staffordshire, adalah contoh kemewahan ini. Terlihat sebuah perapian tahun 1785 di kamar tidur utama dan perapian marmer Columbia lainnya di ruang makan di mansion 7 kamar tidur ini dengan lantai batu Derbyshire. Pada tahun 1980, Wana Manor senilai $35 juta dibeli, menampilkan padang rumput rusa dan sebuah danau sepanjang 800 meter di antara ciri-ciri kemewahan lainnya. Lemari pakaian Sultan adalah contoh yang mengesankan dari tradisi yang digabungkan dengan modernitas. Haitham bin Tariq dikenal karena martabat dan postur kerajaannya, berpakaian dengan elegan,
menjadi perwujudan campuran yang rumit antara warisan dan gaya kontemporer Oman. Pakaian harian yang dikenakan seringkali terdiri dari disdasha atau kandura tradisional, tunik panjang yang dibuat dari kapas terbaik, sutra, dan kain mewah. Pakaian-pakaian ini tidak hanya dipikirkan untuk memberikan kenyamanan di iklim panas Oman, tetapi juga untuk melambangkan elegansi yang sederhana dan istimewa. Pada acara formal, pakaian sultan jauh dari konvensional dengan hiasan-hiasan yang kaya dengan benang perak dan emas yang rumit yang menyoroti sejarah kaya dan kerajinan Oman. Aksesori khas seorang sultan termasuk belati hias yang dikenal sebagai kanjar dan turban yang rumit yang menambahkan lapisan tambahan keanggunan pada penampilannya. Namun bukan selalu pakaian tradisional yang menentukan citranya yang megah. Haitham bin Tariq juga sering terlihat mengenakan jas barat yang disesuaikan, modern dan elegan, namun dengan nuansa budaya halus terjalin di dalam kain. Baik di istana maupun selama kunjungan resmi, pakaian sultan mencerminkan kemampuannya untuk menyelaraskan masa lalu dengan masa kini. Gaya hidupnya juga menunjukkan komitmennya terhadap budaya Oman yang kaya. Selama perjalanannya, Sultan Haitham tidak pernah melupakan untuk menyisipkan sentuhan warisan Oman. Mulai dari pakaian tradisional disdasha yang dikenakannya dalam acara formal hingga belati kanjar di sisinya, busananya selalu menghormati berabad-abad tradisi dan tidak terbatas hanya pada penampilannya. Dedikasi Sultan untuk menampilkan keindahan tak tertandingi Oman, sejarahnya yang kaya, dan visi progresifnya terlihat jelas di tempat-tempat yang dia kunjungi dan hubungan yang dia kembangkan. Kesederhanaan adalah ciri khas lain dari pemerintahan Sultan Haitham bin Tariq. Diakui karena hadiah-hadiahnya yang sangat murah hati, baik untuk pemimpin lokal maupun internasional. Dia telah membangun reputasi untuk memperkuat hubungan diplomatik melalui tindakan kebaikan. Baik melalui hadiah-hadiah mewah dari Kemenyan Langka Oman atau penawaran seremonial batu mulia berwarna emas, kemurahan hati Sultan Haitham sudah menjadi legendaris. Namun, ini tidak hanya tentang kekayaan materi. Hadiah-hadiahnya seringkali mencakup kenang-kenangan pribadi yang mencerminkan rasa bangga budaya Oman, seni yang rumit, naskah sejarah, dan barang-barang kerajaan, semuanya sebagai simbol warisan negara. Mungkin salah satu simbol kerajaan paling ikonik dari dia adalah pasukan berkuda Sultan. Kavaleri kerajaan Oman mengenakan baju besi upacara mereka menunggang kuda melalui jalan-jalan dengan anggunnya yang tak tertandingi. Sultan menjaga hubungan yang kuat dengan kavalerinya, sering berpartisipasi dalam acara-acara kerajaan di mana berkuda menjadi elemen penting dari tradisi Oman. Keberadaan kavaleri dalam upacara-upacara kerajaan dan fungsi negara berfungsi sebagai pengingat kehormatan Sultan terhadap semangat pejuang leluhurnya, serta sebagai cara untuk menunjukkan sejarah bangsawan dan kekuatan Oman. Meskipun kedudukannya sebagai Sultan, Sultan Haitham tetap terhubung erat dengan budaya dan tradisi Oman. Gaya hidupnya tidak hanya didasarkan pada kemewahan modern, tetapi juga berakar pada kebiasaan kuno negara tersebut. Sultan yang gemar berburu dengan burung elang dan berkuda Oman sering menikmati kegiatan di luar ruangan dalam waktu luangnya. Meskipun kekayaan dan kemewahan Sultanate of Haitham terlihat dalam kehidupan pribadinya, pemerintahannya juga mencolok dengan keterampilan diplomatisnya. Diakui atas upayanya dalam memodernisasi Oman tanpa mengorbankan tradisi yang sangat terakar, Sultan memainkan peran penting dalam kancah global. Kemurahan hati dan kebanggaan budaya yang dia tunjukkan tidak hanya tercermin dalam sumber daya negaranya, tetapi juga dalam hubungan internasionalnya.
Kekayaan dan pengaruh yang dimiliki Sultan Haitham saat ini adalah hasil dari kehidupan yang penuh dengan sejarah dan persiapan, mulai dari tahun-tahun pembentukannya hingga kenaikan kekuasaannya yang terus-menerus. Apa yang banyak dianggap sebagai kehidupan bermewahan, sekarang sebenarnya merupakan hasil akhir dari perjalanan yang direncanakan dengan cermat, dimulai saat ia masih muda mempersiapkan diri untuk mengemban peran kepemimpinan. Dilahirkan pada 11 Oktober 1974, Haitham bin Tariq Al-Said ditakdirkan untuk hidup dalam pelayanan publik dan kepemimpinan. Berasal dari keluarga Al-Said, dinasti yang mendominasi Oman dalam periode transformasi signifikan di negara tersebut. Ayahnya, Tariq bin Taimur, tokoh penting di keluarga kerajaan, dan ibunya, anggota keluarga Al-Busaid yang terhormat, semakin meneguhkan keturunannya yang bangsawan. Haitham tumbuh di istana kerajaan, tenggelam dalam pemerintahan negara, dan sangat terhubung dengan lingkaran politik dan diplomatik Oman. Tradisi panjang keluarga Haitham dalam melayani di pos-pos pemerintahan tertinggi membentuk pendidikannya, yang ditandai dengan kombinasi pendidikan kerajaan tradisional dan fokus pada diplomasi dan hubungan internasional. Haitham mendapat pelatihan komprehensif dengan penekanan pada pemerintahan, diplomasi, dan tanggung jawab yang melekat pada kepemimpinan. Ia belajar di sekolah Saidia di Muscat untuk pendidikan dasar dan menghadiri sekolah menengah Brumana di Lebanon. Untuk memperluas wawasan pendidikannya, Haitham melanjutkan studinya di luar negeri di Universitas Terkemuka Oxford di Inggris, di mana ia mengkhususkan diri dalam layanan luar negeri dan hubungan internasional. Pengalaman internasional ini mempersiapkannya untuk kemudian mengemban tugas diplomatik dan pemerintahan di Oman. Jejak politik Haitham dimulai pada tahun 1986 ketika ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri. Selama bertahun-tahun, ia menduduki sejumlah posisi kunci seperti Wakil Menteri Urusan Politik dan Sekretaris Jenderal Kementerian. Pada tahun 2002, ia menjabat sebagai Menteri Warisan dan Kebudayaan yang ia emban hingga naik ke tahta. Sebelum menjadi Sultan, Haitham menyaksikan perubahan signifikan di negara. Untuk memahami perubahan tersebut, penting untuk memeriksa kembali masa pemerintahan Qaboos bin Said, mantan Raja Oman. Qaboos memerintah negara selama hampir 5 dekade, dari tahun 1970 hingga kematiannya pada Januari 2020. Selama pemerintahan Qaboos, Oman berubah dari negara yang sangat terisolasi menjadi negara modern dan progresif, tidak hanya dalam hal infrastruktur, tetapi juga dalam diplomasi internasional. Ia menerapkan reformasi luas di sektor pendidikan, kesehatan, dan industri, dan kepemimpinannya sangat penting untuk menetapkan kebijakan luar negeri Oman yang netral dan independen. Selain itu, Qaboos merupakan pengaruh utama di balik pendekatan Oman yang damai dalam konflik regional, sering bertindak sebagai mediator antara pihak yang berselisih. Saat Sultan Qaboos menua, isu-isu seputar suksesi menjadi tak terhindarkan. Oman, seperti banyak monarki di Teluk, menghadapi tantangan untuk memilih seorang penerus, sebuah proses yang diliputi rahasia. Peran Sultan di Oman adalah luas, termasuk kepemimpinan politik dan bimbingan spiritual. Sultan bukan hanya penjaga adat dan tradisi Oman, tetapi juga simbol dari kesatuan dan kelangsungan. Berbeda dengan beberapa monarki di Teluk, Sultan-Sultan Oman secara historis memiliki otoritas personal yang besar, mempengaruhi hubungan luar negeri, kebijakan ekonomi, dan kemajuan sosial. Pemerintahan Sultan Qaboos memperkuat kemerdekaan Oman dan citra negara sebagai bangsa yang damai dan netral di Timur Tengah. Kematian Sultan Qaboos pada bulan Januari 2020 menandai akhir dari suatu era, membawa negara ke titik krusial untuk menentukan masa depannya.
Rencana suksesi yang disimpan dalam kerahasiaan dilaksanakan oleh Dewan Kerajaan yang memilih Haitham bin Tariq untuk menggantikannya sebagai Sultan baru. Pilihan ini dianggap sebagai kelanjutan dari kebijakan Qaboos dan pendekatan baru untuk masa depan Oman. Haitham yang dikenal dan dihormati oleh rakyat Oman menjadi sultan dengan damai. Sebagian karena perencanaan hati-hati dari pendahulunya. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Warisan dan Budaya, bekerja dalam pelestarian warisan budaya Oman yang kaya, dan terlibat dalam diplomasi mewakili negara di forum-forum internasional. Pengalamannya dalam hubungan internasional terbukti penting saat Oman berhadapan dengan lanskap geopolitik yang terus berubah. Sebagai sultan, Haitham fokus terlebih dahulu pada mengkonsolidasikan kekuasaannya secara internal, memastikan keterlibatan Oman yang berkelanjutan dalam netralitas dan perdamaian dalam kebijakannya. Beralih ke takhta, Sultan Haitham menegaskan bahwa visinya untuk Oman adalah membangun atas legasi pendahulunya sambil menghadapi tantangan-tantangan di era baru. Salah satu tujuan utamanya adalah diversifikasi ekonomi. Oman, seperti banyak negara kaya minyak, menghadapi tantangan mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak untuk menjamin kemakmuran jangka panjang. Sultan Haitham menekankan pentingnya berinvestasi dalam pendidikan, teknologi, dan industri berkelanjutan sambil mempromosikan peran Oman sebagai pusat regional untuk bisnis dan pariwisata. Pendekatannya dalam diplomasi mencerminkan netralitas dan pragmatisme yang ditandai pemerintahan Sultan Qaboos. Peran Oman sebagai mediator dalam konflik di Timur Tengah tetap kuat, dan Sultan Haitham telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga sikap netral Oman di tengah konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Kenaikan Sultan Haitham bin Tariq tidak hanya sekedar perubahan kepemimpinan, melainkan awal dari era baru bagi Kesultanan Oman. Hidup Sultan Haitham bin Tariq adalah kehidupan yang dilandasi oleh kemewahan, namun juga tanggung jawab, tradisi, dan kehormatan. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat baik dalam mengharmonisasikan warisan Oman kuno dengan tuntutan pemerintahan modern. Hidupnya masih terus menjadi simfoni elegan, diplomatis, dan penuh kemurahan hati, memberikan inspirasi bukan hanya di Oman, tetapi juga di seluruh dunia.